Selamat datang di video edukasi kesehatan gigi dan mulut, persembahan dari mahasiswa klinik Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Video ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait erosi gigi pada ibu hamil, serta membangun kesadaran pada ibu hamil akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Yuk, cari tahu apa itu erosi gigi pada ibu hamil. Apa sih yang terjadi saat kehamilan dan bagaimana keadaan rongga mulut ibu hamil? Kehamilan merupakan tahap kehidupan wanita di mana terjadi banyak perubahan gaya hidup dan fisiologis, termasuk perubahan keadaan rongga mulut. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan yang menjadi sasaran prioritas dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Selama masa kehamilan akan terjadi peningkatan sekresi hormon estrogen dan progesteron yang akan mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut ibu hamil. Peningkatan tersebut juga akan menimbulkan berbagai keluhan, salah satunya seperti mual dan muntah, sehingga ibu hamil jadi malas menggosok gigi. Akibatnya terjadi pola perubahan dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut menjadi lebih buruk. Untuk keadaan klinis dari ibu hamil ini diantaranya gingivitis kehamilan, periodontitis kehamilan, tumor kehamilan, karies gigi, kegoyangan gigi, dan erosi gigi. Dampak dari erosi yaitu sensitivitas gigi juga dapat berlangsung selama masa kehamilan, sejalan dengan frekuensi muntah yang meningkatkan kecenderungan erosi pada gigi. Untuk ibu hamil, ada fenomena yang dikenal dengan morning sickness. Arti dari morning sickness itu sendiri adalah muntah atau merasa mual yang terjadi pada saat kehamilan yang sering terjadi di pagi hari. Ibu hamil yang mengalami fenomena ini biasanya akan menggosok gigi agar merasa segar. Tetapi hal tersebut tidak diperkenankan untuk langsung menggosok gigi, setidaknya dalam waktu 1 jam, karena akan membuat terbentuknya erosi gigi. Selanjutnya, apa sih erosi gigi itu? Dan bagaimana gambaran klinis dari erosi gigi? Perbedaan erosi gigi dan karies gigi. Nah, erosi gigi adalah hilangnya ion mineral gigi yang terjadi tanpa melibatkan aktivitas bakteri. Pada erosi gigi terjadi proses demineralisasi email oleh asam, namun bukan berasal dari asam hasil metabolisme bakteri. Tanda klinis erosi pada fase awal adalah gigi terlihat halus, mengkilat, dan tumpul. Pada fase selanjutnya, tonjolan-tonjolan gigi akan membulat dan permukaan gigi membentuk seperti mangkuk hingga dentin. Jika bertambah parah, struktur permukaan gigi akan hilang sepenuhnya. Distribusi dan keparahan erosi tergantung pada bagaimana bahan asam itu masuk dan berkontak dengan permukaan gigi. Erosi gigi berbeda dengan karies gigi. Nah, karies gigi atau gigi berlubang adalah suatu penyakit pada jaringan keras gigi yang ditandai oleh rusaknya enamel dan dentin disebabkan oleh aktivitas metabolisme bakteri dalam plak yang menyebabkan terjadinya demineralisasi akibat interaksi antar produk-produk mikroorganisme, saliva, dan bagian-bagian yang berasal dari makanan dan enamel. Erosi gigi dapat berasal dari mual dan muntah pada masa kehamilan karena kandungan asam hidroklorid dari asam lambung yang keluar. Selain itu, kapasitas buffering saliva dapat berubah selama masa kehamilan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih asam. Hal ini sejalan dengan frekuensi muntah yang meningkatkan kecenderungan erosi pada gigi. Kehilangan permukaan gigi, terutama melalui erosi yang disebabkan oleh asam, dapat terlihat jika telah terjadi mual dan muntah berulang selama kehamilan. Permukaan palatal gigi insisif rahang atas dan gigi kaninus seringkali paling terpengaruh. Wanita hamil biasanya mengeluhkan sensitivitas yang merupakan konsekuensi dari paparan langsung hingga ke lapisan dentin. Wanita-wanita hamil harus disarankan untuk menghindari menyikat gigi langsung setelah muntah karena efek erosi dapat diperburuk dengan menyikat permukaan gigi yang sudah mengalami demineralisasi. Pada masyarakat modern seperti saat ini, faktor ekstrinsik menjadi lebih penting karena terjadi peningkatan konsumsi minuman yang bersifat asam, misalnya minuman ringan, sport drinks, jus buah, dan teh rasa buah.
Mekanisme erosi itu sendiri terjadi ketika larutan asam berkontak dengan email, di mana asam akan berdifusi pertama kali pada pelikel yang ada pada gigi, kemudian berinteraksi dengan email. Kerusakan prisma email yang terjadi secara terus-menerus akan membentuk porositas pada permukaan email yang sebelumnya tidak ada, sehingga dapat menurunkan kekerasan permukaan email gigi. Semakin lama, maka kekerasan permukaan email akan semakin menurun, karena semakin lama terpapar dengan asam, sehingga unsur mineral yang terdapat pada email akan semakin banyak hilang. Bagaimana mencegah erosi gigi pada ibu hamil? Cara pencegahannya adalah yang pertama, pada waktu mual hindarilah menghisap permen atau mengulum permen terus-menerus, karena hal ini dapat memperparah kerusakan gigi yang telah ada. Yang kedua, apabila ibu hamil mengalami muntah-muntah, hendaknya setelah itu mulut dibersihkan dengan berkumur secangkir air ditambah 1 sendok teh soda kue atau sodium bikarbonat untuk menetralisir asam dan menyikat gigi setelah 1 jam. Yang ketiga, hindari minum obat anti muntah, obat, dan jamu penghilang rasa sakit tanpa persetujuan dokter. Karena ada beberapa obat yang dapat menyebabkan cacat bawaan seperti celah bibir. Yang keempat, mengunyah permen karet tanpa gula yang mengandung xilitol setelah makan. Yang kelima, gunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta gigi yang mengandung fluor untuk mencegah kerusakan permukaan gigi. Yang keenam, apabila diperlukan dapat menggunakan CPP-SCP. Setelah menyikat gigi, keluarkan pasta CPP-SCP sebesar kacang polong. Oles menggunakan jari atau kapas secara merata ke semua permukaan gigi, termasuk interdental. Kemudian didiamkan di dalam mulut selama 1-3 menit dan diratakan kembali ke sekitar gigi dengan menggunakan lidah. Setelah aplikasi, tidak perlu meludah ataupun berkumur dan tidak makan atau minum setidaknya 30 menit. Dan yang terakhir, kumur fluoride sesuai dengan anjuran dokter gigi. Kesimpulan dari materi ini adalah apabila erosi gigi tidak dicegah dapat berpotensi menyebabkan karies gigi. Karena erosi gigi mengalami proses demineralisasi atau pengiskisan email yang menyebabkan permukaan gigi menjadi kasar, sehingga bakteri plak akan mudah menempel pada gigi dan dapat menyebabkan karies gigi. Apabila karies gigi semakin parah atau sudah mencapai pulpa, maka perawatannya akan lebih kompleks. Terdapat juga beberapa bakteri yang dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui gusi. Jadi, pada saat kehamilan sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter gigi tentang kesehatan gigi Anda supaya gigi Anda terjaga baik dan untuk memungkinkan deteksi awal tanda-tanda gusi bengkak pada ibu hamil atau bahkan periodontitis. Walaupun ibu hamil mengalami berbagai perubahan dan gangguan, namun ibu hamil tetap wajib menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, supaya ibu hamil terhindar dari penyakit gigi dan mulut, khususnya erosi gigi selama kehamilan. Maka ibu hamil disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu dengan merubah pola makan yang tepat serta nutrisi yang seimbang untuk ibu hamil, menerapkan pola perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, menyikat lidah, dan menggunakan dental floss. Untuk ibu hamil dapat melakukan kontrol ke dokter gigi pada saat merencanakan kehamilan, selama kehamilan, dan setelah melahirkan. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi kesehatan gigi dan mulut persembahan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.